Ketika Allah menyelamatkan kita, Dia sudah memberikan semua hal-hal yang kita butuhkan dan Dia taruhkan di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi kita harus sadar, kita ini ciptaan Tuhan yang didesain untuk bergantung kepada Tuhan. Hai mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana nih guys liburannya? Lagi menikmati atau jadi overthinking nih mikirin semester depan? Semoga sih bisa dinikmati ya. Ingat guys, live in the moment. Ngomong-ngomong overthinking, gue punya salah satu cara nih buat menguranginya, yaitu dengan mengganti pemikiran-pemikiran yang mungkin negatif dengan pemikiran-pemikiran yang positif dan yang benar alias yang sesungguhnya. Oh iya, buat teman-teman yang gak liburan alias di Bandung aja, yuk ibadah onsite. Jam 10 pagi di Pasir Koja 58, kalian bisa langsung datang aja loh, gak usah pakai reservasi. Yuk datang ya, ajak teman-teman kalian juga. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer atau scan QR code yang ada di layar. Selamat memberi. Sekian info-info yang bisa gue berikan. Yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat berakhir pekan dan selamat beribadah. Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita naikkan pujian terbaik untuk Tuhan. Come on.
mercy. Where would I need at this cross of grief? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours, forever yours, oh God. There's a king, there is a king, for the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great your love carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Come on. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours, segala yang bernafas memuji namamu, meninggikan namamu. Sungguh kau Allah yang mulia, kau berkuasa atas segalanya. Ini kami Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Engkau, Tuhanku, Raja di atas segala raja, penuh kuasa. Namamu berkuasa, kami meninggikan namamu. Oh, kami merendahkan hati kami, sujud kami menyembahmu. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours.
Halo teman-teman Campus Connection, senang berjumpa lagi di minggu ini. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan lebih lanjut, yuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar di dalam menjalani hari-hari kami. Kami boleh berlari terus mendapatkan janji-janji Tuhan, melihat penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan karena itu berbicaralah, tuntun kami ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini saya ingin bicara tentang the promise of power. Ya, janji Allah tentang kuasanya yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita. Satu kali seorang bapak membeli sebuah lemari es. Dia beli lemari es yang tercanggih, yang terbaru. Dan bahkan pakai teknologi wifi sehingga dia bisa mengabarkan kepada handphone dari si bapak tersebut barang apa saja yang hampir habis di kulkas tersebut. Nah, kurang lebih dia habiskan duit 100 juta untuk membeli lemari es atau kulkas tersebut. Lalu toko mengantarkan lemari es kepada sang bapak dan dengan semangat dia mengisinya dengan semua macam-macam bahan makanan dan minuman. Keesokan harinya dia buka lemari es tersebut. Ternyata susu yang ada jadi basi, es krim yang ada meleleh, sayur pun berubah warna dan menjadi layu. Dengan kata lain, lemari es tersebut kayaknya rusak nih. Jadi dia telepon toko tempat dia beli lemari es tersebut dan dia berkata, saya beli mahal-mahal kok gak berfungsi. Kata si penjual yang ada lewat telepon, Pak coba buka pintunya terlebih dahulu, lihat ada cahaya lampu gak di dalam lemari es itu. Kemudian dia katakan, saya udah lihat gak ada nih. Coba tempelkan telinga ke lemari es yang ada Pak dan dengar ada dengung suaranya enggak. Dia coba tempelkan telinganya ke mesin dari lemari es tersebut. Enggak ada suara juga. Wah, kalau begitu kata penjualnya lewat telepon itu. Langsung cek dong kabel di belakang lemari es. Jangan-jangan dia tidak dihubungkan dengan stop kontak yang ada. Dan kemudian ketika si bapak itu coba ke belakang dan kemudian dia lihat, ternyata stop kontaknya nggak nyambung nih. Dan makanya nggak bisa berfungsi dengan baik. Sambil menahan malu si bapak tersebut ditelepon katakan begini. Lemari es udah mahal-mahal harganya 100 juta saya beli. Mestinya bisa nyala sendiri tanpa dicolokin. Teman-teman, lemari es mau seberapa mahalnya benda tersebut tetap saja bergantung kepada tenaga atau kuasa dari listrik yang ada. Nggak peduli mau mahal seberapapun dan betapa canggihnya alat itu, tetap saja tidak bisa berfungsi dengan baik kalau tidak terhubung dengan sumber tenaga yang ada yaitu listrik. Nah sama dengan kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita tidak akan bertumbuh, tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan kuat menghadapi tantangan kehidupan ini kalau kita tidak terhubung dengan kuasa daripada Allah yaitu Roh Kudus. Ketika Allah menyelamatkan kita, Dia sudah memberikan semua hal-hal yang kita butuhkan dan Dia taruhkan di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi kita harus sadar, kita ini ciptaan Tuhan yang didesain untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, siapapun kamu dan saya, mau latar belakang sosialnya seperti apa, kepintaran kita seperti apa, keluarga kita seperti apa, tetap saja kita ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang didesain untuk bergantung kepada penciptanya. Kita tidak didesain untuk menjalani kehidupan dengan kekuatan sendiri. Coba aja, sebentar kuat, sebentar langsung lemes. Ketika kita berjalan sendiri hanya akan membuat kesulitan demi kesulitan menghimpit kehidupan kita dan membuat kita mulai kehilangan visi. Gak punya kekuatan untuk menaklukkan tantangan yang semestinya kita bisa taklukkan. Dan bahkan merasa hidup ini penuh dengan tekanan terus menerus. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan kemudian ayat yang ke-9 dan selanjutnya kita melihat Tuhan memberikan pesan kepada para murid yang ada supaya jangan buru-buru nih menjalani kehidupan, menjalani panggilan Tuhan dengan kekuatan sendiri. Di dalam ayat yang keempat dia sampaikan seperti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, maksudnya Tuhan Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Lihat nih respon para murid-murid yang lain ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lah yang ngomongnya kemana, diresponinnya apa gitu lah. Kurang lebih seperti itu yang sedang terjadi. Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kemudian Tuhan Yesus alihkan kembali lagi kepada apa yang ingin dia sampaikan. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Yes, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal inilah yang menjadi alasan utama kepada para murid Tuhan Yesus menyampaikan pesan khusus ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang pertama yang kita bisa belajar dari hal ini yaitu Tuhan menginginkan kita hidup dengan maksimal. Tuhan ingin setiap orang percaya hidup dengan maksimal. Tuhan ingin kamu dan saya hidup secara maksimal, bukan ala kadarnya. Di dalam ayat yang ke-8 ditulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah dampaknya adalah kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Kisah Para Rasul tersebut kita bisa melihat kehidupan yang maksimal yang Tuhan inginkan, yang diistilahkan dengan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Itulah ungkapan Kristus dan yang digarisbawahi tentang hidup maksimal. Tuhan ingin kita mengalami terobosan, kemajuan, pemulihan secara pribadi, keluarga, apapun dari sisi kehidupan kita. Dan dengan pemulihan itu, maka kita bisa menjadi saksi kepada orang-orang sekitar bahwa Allah itu berkuasa. Allah sanggup menolong kita. Yesus itu sanggup memulihkan kehidupan kita dan membawa keselamatan atas kehidupan kita. Tetapi sekali lagi digarisbawahi, semuanya itu bukan terjadi karena kemampuan kita. Kamu dipulihkan bukan karena kemampuanmu. Saya dipulihkan bukan karena kemampuan saya. Tetapi karena ada kuasa. Dari mana kuasa itu? Ya kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan itu alasan di dalam ayat yang keempat, mereka harus nunggu di Yerusalem. Kalau kita perhatikan, di situ nggak ada catatan waktunya. Harus nunggu berapa lama. Nah, ini yang seringkali akan menjadi indikator sebenarnya bagi kita, apa pentingnya kita menunggu. Pertanyaan saya bagi setiap kita, seberapa sering sih kita belajar menunggu dan menantikan Tuhan dalam kehidupan kita? Ayo coba berpikir sebentar. Karena kalau kita anggap penting untuk menunggu Tuhan, pasti kita bela-belain. Tapi kalau kita nggak menganggap menunggu Tuhan itu penting, biasanya nih 5 menit pun kita sudah marah. Kita udah malas. Kita udah teralih perhatian kita kepada sosial media yang lainnya. Tetapi kalau kita tahu betapa pentingnya hal yang kita tunggu, pasti kita bela-belain kok. Hujan badai pun kita tembus. Bukankah begitu teman-teman semua? Ya, kalau kita hargai apa yang kita tunggu, kita pasti akan bela-belain. Dan para murid diminta untuk menunggu. Dan bahkan Tuhan dengan sangat sengaja tidak menuliskan batas waktu untuk menunggu tersebut. Dengan kata lain, ya you have to wait. Apapun berapa lamanya. Karena ini penting buat kamu. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kenapa para murid harus tinggal di Yerusalem? Ya karena Tuhan mau mengajarkan mereka untuk tidak buru-buru dan menghargai pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dari bagian yang pertama kita bisa melihat Tuhan ingin kita hidup maksimal. Tetapi kita harus sadari bahwa di tengah-tengah hal tersebut itu bukan kekuatan kita. Dan kemudian yang kedua, kenapa kita penting untuk menunggu akan pribadi Roh Kudus? Karena kuasanya akan memampukan kita. Karena di dalam kehidupan manusia, kita selalu berhadapan dengan banyak penghalang untuk hidup maksimal. Ya, walaupun teorinya hidup maksimal, kita katakan yes. Untuk bisa hidup maksimal tidak semudah berkata-kata. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 aja. Sedikit ada gambaran tentang apa yang terjadi dengan para murid. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ini Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Dan dia menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa lagi. Dia mengalahkan maut.
Tapi obrolannya jadi mundur lagi. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sebagian besar dari para murid masih berpikir bahwa kemesiasan dari Tuhan Yesus itu adalah membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi yang ada. Mereka tetap tidak bisa menangkap bahwa karya Tuhan itu jauh lebih besar daripada itu, yaitu memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia, menebus dosa umat manusia. Pengertian dari para murid sangat terbatas. Itulah kenyataan kita, sangat terbatas untuk menyadari bahwa rencana Tuhan bukan hanya untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi yang sesuatu yang sifatnya secara jasmani, tetapi jauh lebih dalam dari itu, yaitu membebaskan mereka dari dosa. Ya, kamu dan saya, Tuhan ingin berkarya dan membebaskan kita dari setiap dosa yang ada. Rancangan Tuhan sedemikian besar dalam kehidupan kita, tetapi seringkali pula ada banyak penghambat di dalam kehidupan kita untuk berjalan di dalamnya. Ada dua sisi penghambat dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak bisa hidup dalam rencana Tuhan yang sempurna. Yang pertama, yaitu penghambat secara internal. Kita menyerah kepada keterbatasan kemampuan diri kita sendiri. Emosi kita, magernya kita, malasnya kita. Mungkin kita bilang kita nggak pede, saya nggak pantas, latar belakang keluarga saya kurang. Tuhan tahulah kemampuan saya, otak saya kemampuannya segimana sih. Dan ada sejuta alasan yang kita bisa berikan. Penghalang yang sifatnya internal dari dalam diri kita sendiri. Dan Amsal 24 ayat yang ke-10 menyinggung tentang hal tersebut dan mengingatkan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hati yang dimaksud ini bukan bicara soal perasaan, tapi masalah pola pikir, kerohanian kita, penghambat dari dalam. Dan kalau kita biarkan itu terus menerus, ya kita nggak akan berjalan di dalam rencana Allah yang sesungguhnya. Hidup kita nggak maksimal. Kemampuan para murid Kristus rata-rata terbatas. Sebab kebanyakan mereka justru memang orang-orang sederhana, para nelayan dari Galilea. Sehingga dengan kelemahan tersebut kita bisa lihat berbagai macam. Petrus yang ngomong dulu baru mikir, Yudas yang ikut Yesus tapi cinta uang. Dan bahkan mereka berdebat siapa yang paling terbesar di antara mereka. Ya elah 12 masih sibuk nentuin rankingnya siapa yang paling tinggi. Tapi itulah realita. Kelemahan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita harus selesaikan. Dan kita sangat sadar kita sangat terbatas untuk hal tersebut. Tetapi bagian yang kedua juga yaitu penghalang eksternal di dalam kehidupan kita. Dari sisi luar. Ya seringkali kita menyerah karena kita berhadapan dengan kesukaran yang sedemikian besar ada di hadapan kita. Kesukaran yang dihadapi para murid pun tentunya kita tahu sangat besar. Mereka orang yang tidak terdidik dan harus berhadapan dengan pemuka agama Yahudi yang sangat terdidik dan memusuhi mereka karena mereka pengikut Kristus. Mereka di tengah-tengah penjajahan bangsa Romawi yang sedemikian kuatnya. Nah, kehidupan mereka harus tetap berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini jadi masalah nih. Udah kurang terdidik, latar belakang orang sederhana, dan kemudian harus berhadapan dengan orang terdidik, dengan bangsa penjajah yang sangat kuat, dan bagaimana mereka bisa membawa berita kabar baik tersebut di tengah-tengah keterbatasan mereka. Jelas bukan kemampuan mereka. Dengar teman-teman semua, kalau engkau sadar engkau berhadapan dengan berbagai masalah dan kamu nggak mampu, ya memang jelas-jelas kita nggak mampu. Karena itu rendahkan hati kita untuk bersandar kepada Tuhan. Rendahkan hatimu dan rendahkan hati saya ini untuk bersandar kepada Tuhan sekalipun kita masih muda. Rendahkan hati kita, datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan gua tahu kalaupun gue usahain gini dengan kekuatan gua pasti ada batasnya. Aku butuh Tuhan. Itu sikap yang membuat Tuhan akan menolong kehidupan kita. Kesadaran bahwa kita terbatas tetapi Tuhan tidak terbatas. Sehingga lewat dua penghalang internal tersebut, akhirnya Tuhan menyadarkan kita bahwa kita butuh Roh Kudus. Tuhan mengingatkan kepada kita, aku akan memberikan Roh Kudusku kepadamu. Ya, karena hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk mengalami perubahan dalam kehidupan kita.
Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk mengalami perubahan secara internal dan juga mengatasi penghalang secara eksternal dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8 tadi disinggung. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita butuh kuasa Roh Kudus. Kamu dan saya butuh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk melampaui batasan manusiawi kita dalam memenuhi rencana Tuhan. Ya, salah satunya kita bisa lihat di sini, akhirnya mereka berani bersaksi tentang Yesus. Kini mereka jadi orang yang berani bersaksi tentang Yesus. Dan kemudian ketika itu mereka berkata-kata seperti ini. Jadi seluruh kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan bahkan Rasul Petrus berkata seperti ini. Bertobatlah dan dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Come on guys. Bagaimana seorang yang sempat menyangkal Yesus tapi kemudian berubah sedemikian luar biasanya. Karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bergerak dalam kehidupan kita, maka karakter kita pun dirubahkan menjadi karakter seperti Kristus. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh, artinya karya Roh Kudus nih. Bukan karya kita loh ya. Karya Roh Kudus. Buah roh. R-nya gede. Roh Kudus. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Jadi mungkinkah karakter kita bisa dirubah? Mungkin. Contohnya aja Sakeus ketika berjumpa dengan Kristus. Saulus. Itu semua terjadi karena anugerah Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang menyambut kehidupan mereka. Yang memenuhi kehidupan mereka. Mereka ngalamin breakthrough. Kamu dan saya pun bisa ngalamin breakthrough. Kamu dan saya pun bisa mengatasi tantangan yang ada. Kita pun bisa memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Sehingga pertanyaan saya hari ini. Seberapakah kita menghargai Roh Kudus? Karena kalau kita tahu betapa kita butuh Roh Kudus. Dan betapa berkuasanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Betapa Allah lewat Roh Kudusnya itu sanggup menolong kehidupan kita. Kita pasti tahu bagaimana menghargai Roh Kudus. Kita tahu dan mau untuk menunggu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita mau untuk dipenuhi Roh Kudus bahkan dalam setiap hari-hari yang kita lalui. Ya, karena itulah Allah menjanjikan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Kenapa sedemikian pentingnya? Ya karena itu tadi. Roh Kuduslah yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita untuk memenuhi rencana Tuhan. Tanpa karya Roh Kudus, tidak mungkin seseorang bisa mengalami pertobatan. Tidak mungkin seseorang bisa berjalan dan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tak mungkin kita mengalami pemenuhan dalam rencana Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Kamu dan saya butuh Roh Kudus. So we need. Kita butuh Roh Kudus. Sehingga saya menantang teman-teman semua hari ini. Kalau kamu tahu kamu belum pernah dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupanmu. Minta dia untuk memenuhi kehidupanmu. Dan kalau kamu bahkan belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Roh Kudus itu hadir dalam setiap kehidupan orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kuncinya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ikuti doa saya, dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus, jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Dan hari ini kami berkata penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, hari ini kami minta ampun kalau kami abai dengan pribadi-Mu. Tapi hari ini kami mau katakan penuhi kami terus-menerus Bapa. Di dalam kehidupan kami ya Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih-Mu. Perbaharui kami, berikan kami kasih yang mula-mula itu kembali di dalam kehidupan kami. Bakar kami, ya Roh Kudus, dengan api Roh-Mu itu Bapa. Sehingga kami bisa terus bergerak maju di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Karena kami tahu, Engkaulah pribadi yang diutus oleh Bapa untuk menyertai kehidupan kami. Tuntun kami mau dengar dan kami mau taat kepada kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
Saat ini hamba mau melepaskan berkat dalam kehidupan setiap teman-teman dimanapun mereka berada. Hikmat yang datangnya daripada Allah memampukan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam keadaan yang tersulit sekalipun dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberkati mereka juga dengan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani setiap tanggung jawab studi dan tanggung jawab keseharian yang ada. Kasih kuasa daripada Allah menyertai mereka Bapa. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa pemulihan yang datangnya daripada Allah. Kasih Kristus itu limpah dan mengalir lewat kehidupan setiap teman-teman dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba mau berdoa dan memberkati setiap jemaat-Mu. Amin. Teman-teman semua, kalau kamu butuh komunitas dan kamu juga butuh untuk didoakan dan mungkin konseling lebih lanjut, jangan lupa scan QR code yang ada di bawah ini dan para pelayan dengan senang hati menghubungi teman-teman dan akan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.